Good morning, my dear students. Today we have the English subject by Miss Guna. So you have to prepare about your Oxford book, your exercise book, and also your pen. Okay, first of all, you have to open your Oxford book, page 95. Okay, this is about our topic today, passive voice in simple present and simple past tense. Okay, this is about passive voice. What is passive voice? We have already discussed about it in Indonesian language also. Passive voice is perubahan awalan me diubah menjadi di. Perubahan awalan me diubah menjadi di. Seperti misalnya, Mama memasak nasi diubah menjadi nasi dimasak oleh Mama. Nah, perubahan awalan memasak menjadi dimasak, itulah yang disebut dengan passive voice. Okay, in English, how to do passive voice in a sentence? This is quite easy. So, you have to know about the formulas. Nah, rumusnya dalam bahasa Inggris itu sangat mudah. You have to know about these formulas. To be plus verb 3. That is passive voice in English. To be plus verb 3. Today we only focused on simple present and simple past tense based on the title on your textbooks. Okay, this is the formula in present and this is the formulas in past tense. Present, to be plus verb 3. Okay, to be in present is only three parts, is, am and are. Okay, I have already given it to you before. And then in past tense, to be in past tense is was and were. Was and were. That's in past tense. Okay, plus verb 3 plus by plus pronoun. Pronoun kata ganti benda. I menjadi me, you tetap you, we menjadi us, and then kalau they menjadi them, dan yang lain sebagainya. Okay, this is the formula. To be plus verb 3. Okay, how to know that quickly and how to know that easily. Seperti biasanya Miss sering memberikan cium, ciri umumnya. Nah, you have to know about the cium. Ciumnya itu terdapat beberapa di sini. Ciri umumnya yang harus dipahami, adanya perubahan subjek objek, diputar posisinya. Subjek objek di sini, maka diputar menjadi objek subjek. Objek yang di belakang diputar ke depan, subjek yang di sini yang di kalimat awal diubah menjadi di belakang. Ibu memasak nasi, nasi dimasak oleh ibu. Nah, itu dia contohnya. And then step kedua itu adalah look at the verb. Look at the verb. Kata kerjanya itu seperti apa? Bentuk apa? Apakah dia itu present atau past tense? Sebagaimana kita sudah mempelajari present dan past tense. Present itu kata kerjanya bagaimana? Ada verb one, ada verb s atau is. Itu adalah cium dari present. Bagaimana cium dari past tense? Cium past tense itu verb kedua. Verb kedua. Eat menjadi ate, sing menjadi sang. Eat, ate tadi, sing menjadi sang. Nah, itu dia yang disebut dengan bentuk kata kerjanya. Kemudian ubahlah sesuai dengan rumusnya. Ketika kamu sudah lihat rumusnya bentuk present, maka tinggal memasukkan to be-nya. To be present is MR plus verb ketiga. Tinggal pilih. Nah, kalau past tense was dan were plus verb ketiga. Nah, itu aja untuk rumus dalam passive voice. Now, we are going to the example. This is one of the example. Gita watch the movie. Gita watch the movie. Nah, di sini itu ada kata watch. Tetapi yang pertama sekali, step pertama, kita ubah dulu posisi subjek objeknya. Subjek di situ adalah Gita, sedangkan objeknya itu adalah movie. Maka diputar posisinya, the movie dipindah ke depan. The movie, kosongkan dulu yang di tengah, baru masukkan lagi yang selanjutnya. Gita. Gita itu perempuan, ubah dulu kata ganti benda. Gita kata gantinya menjadi her. By her. By her. Jadi ini aja dulu. Kemudian step selanjutnya seperti yang tadi cium yang Miss kasih, setelah kita sudah memahami ini, masukkan ke rumusnya. Gimana cara mendapatkan jawaban ini? Step selanjutnya adalah perhatikan kata kerjanya watch. Ada penambahan es di sini. Ingat yang Miss katakan tadi, present dan past tense bisa dilihat dari kata kerja. Present itu ketika ada kata verb one, verb s atau verb es.
Ini ada penambahan is, berarti dia masuk ke present. Maka untuk pasif menggunakan rumus present. Rumus present tadi sudah Miss ajarkan sebelumnya yang present tense. Ya, present tense itu is, mr plus verb ketiga. Maka ini kita masukkan dulu yang ini. Watch, watchnya present. The movie-nya ada berapa? Movie-nya 1. Kalau 1 dia masuk kemana? Movie. Movie sama dengan it. Kalau it itu pakai apa? Nah, boleh dilihat di sini see, he, it. It itu memakai is. Maka to be-nya adalah is. Sehingga jawabannya is plus verb ketiga. Verb ketiga dari watch adalah watch. Pakai ed. Watch. Oke. Kamu kalau ada kamus di situ ada bentuk pertama, kedua, ketiga kata kerja. It's easy. Oke, is watched by her. Nah, begitulah jawabannya. Nah, kemudian ke contoh selanjutnya kita beralih ke contoh kedua. Ini dia contoh kedua. Giat moved the chairs. Giat moved the chairs. Step pertama tadi kita putar dulu. Subjeknya yang mana dulu? Subjek adalah Giat, objeknya adalah the chairs. Maka putar posisinya. Setelah sudah diputar, the chairs-nya pindah ke depan. The chairs kosongkan dulu yang di tengah, masukkan by, baru masukkan kenapa him di sini. Giat itu sama dengan him. Giat kata gantinya adalah him. Ingat jangan langsung pakai nama, ganti ke pronoun by him. Nah, step selanjutnya adalah perhatikan kata kerjanya. Kata kerjanya di sini adalah moved. Moved. Pakai ed. Kalau pakai ed itu adalah verb kedua. Verb kedua yang artinya itu adalah rumus past tense. Sebagaimana kita sudah mempelajari rumus past tense seperti yang tadi, to be past tense itu adalah was dan were. Adanya was dan were itu adalah rumus past tense plus verb ketiga plus by pronoun. Ini by pronoun sudah terjawab, tinggal memasukkan yang ini. Apakah dia menggunakan was atau were? Mari kita lihat. Cara memahami pemakaian was atau were, perhatikan kata benda yang sudah diputar tadi. The chairs. The chairs-nya ada berapa? Apakah satu atau lebih dari satu? Ada s, berarti lebih dari satu. Kursinya banyak. Berarti dia yang banyak menggunakan apa? Banyak itu apa? Lebih dari satu. Maka lebih dari satu itu menggunakan were. You, we, they. Itu lebih dari satu. Maka dia menggunakan were plus verb ketiga moved. Kebetulan sama. Yang regular itu regular verb yang biasanya berakhiran ed, tetap saja verb ketiganya ed. Jadi the chairs were moved by him. Itulah jawabannya. Nah, untuk project selanjutnya, this is your exercise. Okay, this is your exercise number 1 up to 4. Okay, and this is your exercise, the next exercise 5 up to 10. Okay. Okay, you have to do this one based on the clues, based on the step I have given to you. Okay, good luck. See you. Bye-bye.